Shalom. Yuk kita baca Markus 11 ayat 22. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Saya ulangi sekali lagi ya. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Lalu ayat 23, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Lalu ayat 24, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Nah, sebenarnya ini Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya salah satu jenis iman. Ya, karena kalau kita baca di ayat 22 ini, percayalah kepada Allah, terjemahan bahasa Inggrisnya itu have faith in God, ya, milikilah iman di dalam Allah, have faith in God. Tetapi terjemahan lain mengatakan have the faith of God, ya, milikilah imannya Allah, atau have the God kind of faith, milikilah iman jenisnya Allah, ya. Jadi ternyata ada banyak iman yang bisa kita lihat di Alkitab yang menjadi contoh dari orang-orang yang tercatat ya di Perjanjian Baru, misalnya di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu kita bisa melihat bagaimana karakternya atau cirinya seperti apa. Misalnya sebagai contoh ya, ada yang namanya iman Thomas ya. Kalau kita dengar Thomas, iman Thomas tuh dia bilang begini, "Kalau aku belum melihat dia dengan mata kepalaku sendiri ya, dan meraba punggungnya, mencucukkan tanganku dalam tangannya yang berlubang paku itu, aku tidak akan percaya." Jadi imannya ini adalah iman perlu bukti dulu ya, perlu lihat dulu baru dia percaya. Dan Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Kemudian ada iman Bartimeus. Bartimeus ini orang buta. Dia waktu dengar ada Yesus lewat, maka dia berteriak-teriak dengan segenap hati untuk menarik perhatian Yesus. Dan ketika Yesus sudah datang kepada dia, berjumpa dengan dia, dan Yesus bertanya, "Apa yang kau kendaki aku perbuat bagimu?" Lalu dia ngomong dengan jelas, dengan detail, dengan spesifik, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Kita lihat ini satu jenis iman yang dimanifestasikan dengan cara berteriak, ya, menarik perhatian Tuhan. Kemudian ketika Tuhan bertanya, "Apa yang kau kendaki aku perbuat bagimu?" Lalu dengan spesifik, dengan jelas, Bartimeus mengatakan, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kita juga bisa melihat ada iman perempuan yang sakit pendarahan. Nah, kalau ini lain lagi, ya. Dia waktu itu mengendap-endap, ya, mengikuti Yesus dari belakang dengan harapan bisa menjamah jubahnya Yesus ya, ujung jubahnya Yesus itu. Dia sudah sakit pendarahan selama 12 tahun dan sudah habis uang untuk berobat tapi nggak sembuh juga. Tapi dia bilang, "Asal ku jamah jubahnya aku akan sembuh." Ya. Dan ketika dia menjamah jubah Yesus, maka pendarahannya berhenti dan dia merasakan bahwa tubuhnya sudah sehat. Lalu Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Padahal dia nggak sedang doakan orang dan dia nggak tahu siapa yang menjamah jubahnya. Dan ketika dia tanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Lalu perempuan ini mengaku dan dia berkata bahwa, "Aku yang menjamah jubahmu." Nah, iman model ini ternyata tertular dengan cepat karena kalau kita baca di bagian lain, orang banyak begitu tahu itu Yesus, mereka memohon agar diperkenankan untuk bisa menjamah jubahnya. Dan orang-orang sakit yang menjamah jubahnya, firman Tuhan berkata semua orang yang menjamah jubahnya menjadi sembuh. Nah, jadi kita bisa lihat ini ya, iman yang diwujudkan dalam tindakan menjamah jubahnya Yesus, ya, itu ada point of contact. Kemudian kita bisa melihat lagi ada yang namanya iman perwira Kapernaum. Nah, ini beda lagi. Dia nggak bertemu dengan Yesus, dia cuma kirim utusan. Dan dia bilang, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku, jadi aku kirim utusan, hambaku sedang sakit, engkau nggak perlu datang ke tempatku, aku nggak layak menerima engkau,
katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku percaya pada otoritas. Kalau aku berkata kepada hambaku, lakukan ini, dia segera lakukan. Engkau juga punya otoritas, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan iman perwira Kapernaum ini membuat Yesus heran, ya, karena dia bilang, aku nggak pernah ketemu seperti ini di antara umat Israel. Lalu ada lagi iman perempuan Sirofenisia. Nah, ini menarik lagi, karena dia punya keyakinan Yesus ini bisa menyembuhkan dan mau menyembuhkan. Yang penting saya konsisten terus minta, mendesak karena memang saya ingin anak saya sembuh. Dan ketika Tuhan tidak menjawabnya, murid-murid Yesus sudah kewalahan, perempuan ini konsisten terus datang kepada Yesus, Tuhan tolonglah aku. Lalu Yesus berkata, aku cuma diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lalu perempuan ini datang lagi, sujud menyembah dia, dan Tuhan bilang tidak baik melemparkan roti yang di atas meja ini, yang untuk anak-anak, dan melemparkannya kepada anjing. Lalu perempuan ini, dia nggak marah, dia bilang benar Tuhan, aku memang tidak termasuk golongan anak, aku cuma termasuk golongan anjing, tapi anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan Yesus berkata, hai ibu, karena perkataanmu itu anakmu juga sudah sembuh karena setan itu sudah keluar dari anakmu. Nah, ini contoh-contoh iman yang kita bisa melihat bagaimana manifestasinya bisa berbeda-beda. Saya ingat sekian tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan di zaman Krismon itu, dia berdoa untuk anaknya karena anaknya punya usaha dan punya tanggungan yang harus dibayar dan nilainya besar sekali. Ya waktu itu masa-masanya Krismon, kalau nggak salah dia mesti keluarkan 400 juta ya, tahun 98 itu gede sekali. Lalu dia berdoa dan dia cuma bilang begini, Tuhan kan jalan dari surga itu dari emas, coba tendang kerikilmu satu aja ke sini Tuhan, dan itu bisa mencukupi yang dibutuhkan oleh anakku. Dan kemudian betul ya, nggak lama setelah itu ada orang datang, orang ini bilang, Pak saya disuruh Tuhan menjual dolar saya dan memberikan ini kepada Bapak, dan itu 400 juta ya. Kalau kita baca firman ya, hanya sebagai satu cerita atau aturan untuk berbuat baik, ya nggak boleh berbuat jahat, kumpulan etika dan sebagainya, kita rugi besar ya. Karena sebenarnya firman Tuhan itu mengandung kuasa. Kalau kita izinkan Roh Kudus mengajar kita, maka ada banyak mujizat yang bisa terjadi, termasuk yang dialami oleh hamba Tuhan tersebut. Ya, di tengah situasi Krismon pada masa itu, ya, bisa ada orang yang disuruh oleh Tuhan untuk memberikan 400 juta, itu nggak masuk akal memang ya. Tapi itu terjadi karena memang tidak ada mustahil bagi orang percaya. Nah, ada lagi yang lain, iman Petrus misalnya. Bagaimana kalau iman Petrus? Iman Petrus itu dia selalu berpikir begini, kalau Tuhan suruh aku lakukan. Jadi pertama kali dia berjumpa dengan Tuhan itu ketika dia meminjamkan perahunya kepada Tuhan Yesus untuk mengajar banyak orang dari atas perahu. Itu ada di Lukas 5. Kemudian setelah selesai, Yesus berkata, sekarang bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Nah, itu perkataan Yesus kepada Simon. Dan Simon bilang, Tuhan sudah sepanjang malam kami kerja keras, nggak ada hasilnya. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Ya. Jadi dia tuh percaya pada perkataan Yesus. Kemudian di kesempatan lain, Tuhan suruh untuk memancing ikan di sungai. Dan ikan pertama yang ditangkap, buka, di dalamnya ada mata uang untuk bayar pajak. Ya. Jadi ini imannya Petrus. Waktu dia mau jalan di atas air, dia bilang, Tuhan suruhlah aku berjalan di atas air dan mendapatkan engkau. Lalu ketika Tuhan berkata, ayo datanglah, maka Petrus jalan di atas air. Kita bisa lihat banyak contoh-contoh yang lain ya. Tapi Yesus berkata di Markus 11 ayat 22, have the faith of God, milikilah imannya Allah. Ya. Jadi bukan sekedar iman yang ditunjukkan oleh Bartimeus, atau iman perempuan yang sakit pendarahan, atau iman perwira Kapernaum, atau iman perempuan Sirofenisia, iman Petrus, atau iman Thomas, tetapi imannya Allah. The God kind of faith, ya, atau the faith of God.
Sebenarnya kalau kita baca ya di 1 Korintus pasal 12, kemudian pasal 14 itu tentang karunia-karunia roh, salah satunya adalah karunia iman. Nah, karunia iman ini memang imannya Allah ya. Itu diberikan pada saat tertentu ketika kita butuhkan, tiba-tiba misalnya dalam pertumbuhan iman kita ini, setelah kita ikut Tuhan, kita sudah terbiasa menghadapi masalah sehingga level iman kita seperti level iman anak SMA misalnya seperti itu. Lalu pada saat tertentu kita butuh iman yang tingkatnya jauh sekali lebih tinggi ya, dan kita belum sampai di situ. Pada saat seperti itu bisa terjadi karunia iman itu bekerja ya. Imannya Allah sehingga apa yang dikatakan itu terjadi. Nah, kalau kita pelajari Markus 11 ini sebenarnya yang terjadi adalah waktu itu sebelum-sebelumnya ya, di Markus pasal 11 ayat 12 dikatakan Yesus dan murid-muridnya meninggalkan Betania, lalu Yesus merasa lapar. Di ayat 13, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Lalu ayat 14 perhatikan ya, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Jadi ini sebenarnya satu pelajaran iman. Ketika Yesus berkata kepada pohon ara itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, murid-muridnya mendengarnya. Ya. Nah, beberapa ayat kemudian selanjutnya, di ayat 20, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Lalu ayat 21, Petrus ingat apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Baru Yesus berkata, have the faith of God. Ya, milikilah imannya Allah. Terus dia jabarkan itu. Kalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ya. Kemudian dia ringkaskan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini prinsip doa yang Yesus ajarkan, dan dia bilang, milikilah imannya Allah. Imannya Allah itu berkata-kata dan percaya pada apa yang diucapkan. Ya, itu simpelnya seperti itu. Ya, dalam prakteknya tentu kita harus bersekutu dengan Tuhan begitu rupa sehingga kita mengerti waktu kita mengucapkan itu dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, kan kalau kita ingat ya, satu ketika Tuhan berkata begini, apa saja yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa saja yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, kalau kita baca terjemahan Amplified Bible dari ayat itu, dan dalam bahasa aslinya dikatakan memang seperti itu. Ya. Bunyinya itu begini, apa saja yang kamu lepaskan di bumi, haruslah sesuatu yang sudah terlepas di surga. Apa saja yang kamu ikat di bumi, haruslah sesuatu yang sudah terikat di surga. Ya, saya ulangi lagi ya. Apa saja yang kamu lepaskan di bumi, haruslah sesuatu yang sudah terlepas di surga. Apa saja yang kamu nyatakan terikat di bumi, haruslah sesuatu yang sudah terikat di surga. Artinya begini, ada koneksi yang kontinu antara kita dengan Tuhan, ya. Sehingga kita tuh seperti bisa melihat dalam alam roh di surga seperti apa, dan itu yang kita deklarasikan. Dan waktu kita katakan dengan penuh keyakinan, tidak bimbang hati kita, memang butuh waktu, maka Tuhan berkata hal itu akan terjadi. Nah, itu yang dibilang the faith of God, ya, imannya Allah. Nah, kalau kita hubungkan dengan karunia iman, memang pada titik-titik tertentu itu bisa muncul, ya.
iman seperti itu yang saat itu memang dibutuhkan, kemudian bisa setelah itu selesai ya kembali lagi ya ke level iman kita di mana kita ini sedang bertumbuh. Itu kira-kira seperti ini ya. Pernah dengar nggak ya kalau kita misalnya latihan ya, latihan olahraga, kita bisa melompat, kita bisa berlari. Nah, kita bisa maksimal kecepatan kita untuk berlari misalnya sekian meter ya per detik misalnya. Itu sudah rata-rata atau maksimal. Atau katakanlah kita bisa melompat pada ketinggian maksimal mungkin 1 meter atau 1,5 meter. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu ketika dalam situasi yang sangat genting, kritis ya, seseorang tuh bisa saja tiba-tiba dia bisa melompat sangat tinggi. Ya, atau dia bisa berlari dengan tenaga yang nggak pernah dia keluarkan sebelumnya, tiba-tiba itu bisa keluar ya. Walaupun setelah itu dia akan kembali normal lagi. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu ya, antara iman kita pribadi, pertumbuhan iman kita dengan imannya Allah. Tapi Tuhan berkata di sini, milikilah imannya Allah ya. Ayo jaga perkataanmu. Dan salah satu yang perlu kita perhatikan itu di Markus 11 ayat 25. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi ini salah satu yang perlu kita perhatikan supaya jangan ada tuduhan. Nah, kalau kita tidak mengampuni orang, kita menyimpan dendam, itu akan menjadi pagar ya atau batasan buat kita bergerak dalam iman. Saya ingat ya sekian tahun yang lalu ada pelayanan narkoba ya di satu tempat di bagian pinggir Jakarta. Itu kalau nggak salah hari Rabu saya datang ke sana ya. Saya melayani di sana. Lalu pembimbing di tempat pelayanan narkoba itu suami istri ya, bapak dan ibu berkata pada saya ya, Pak, ini ada satu anak ya yang sedang dirawat ya di panti rehab tersebut yang dicurigai mengambil dompet dari temannya. Dan dompet itu memang ada uang, lalu ada ATM, ada KTP, ada SIM, dan dompetnya memang bagus ya. Orang ini dicurigai tapi dia nggak ngaku ya, karena dia pegang ada bukti yang ditemukan tapi dia nggak mengaku ya. Nah, kemudian saya diminta untuk ketemu anak ini dan ketika berhadapan dengan dia, terus dia bilang dia nggak mengaku lah, intinya begitu. Lalu saya ajak berdoa dan saya bilang begini ya, karena bagi pemilik dompet itu yang penting itu sebenarnya bukan dompetnya atau uangnya, tapi KTP, SIM-nya sama kartu ATM-nya itu yang dia perlukan ya. Kemudian saya ajak berdoa. Lalu saya bilang begini, Tuhan kami mengampuni siapapun yang mengambil dompet itu, kami nggak persoalkan lagi, kami lepaskan berkat atas orang tersebut, tapi kami sekarang minta malaikat-Mu cari dompet itu, ya, cari SIM, KTP dan kartu ATM-nya itu supaya bisa kembali. Dan kami minta itu sebelum hari Sabtu sudah dapat ditemukan, ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, minta malaikat-Mu cari, haleluya, amin. Nah, saya bisa berdoa dengan penuh keyakinan waktu itu dan saya sebutkan sampai sebelum hari Sabtu. Lalu saya baru kembali ke tempat itu lagi kalau nggak salah 2 minggu dan si pembina di tempat narkoba itu ya, bapak dan ibu cerita sama saya, Pak, begitu bapak habis doa itu anak tiba-tiba jadi baik tanpa disuruh, dia ngepel, dia nyuci, dia lakukan semua bagian dia dengan baik. Kemudian Pak, hari Kamis kami ajak dia untuk setir mobil ya untuk ke daerah Semanggi. Nah, kemudian setelah itu kami pulang. Tapi kira-kira hari Jumat gitu ya, ini orang tua dari anak itu dapat telepon karena ada satpam ketemu, itu saya lupa dompetnya ketemu atau enggak, tapi yang jelas KTP, SIM sama ATM-nya itu ditemukan di tong sampah di daerah Semanggi ya, dan ditelepon dan akhirnya itu kembali sebelum hari Sabtu. Saya melihat kuasa perkataan itu ya, sangat penting kita belajar untuk have the faith of God.
miliki imannya Allah. Amin.